Sebentar lagi heboh, pemain sinetron yang lumayan terkenal juga lah menghamili dua wanita sekaligus. Yang satu itu adalah pacarnya, orang Kampina, dan satu lagi tuh selingkuhannya yang sekarang hamil 4 bulan. Jagat hiburan tanah air lagi-lagi dihebohkan oleh kabar dari penyanyi dangdut Tessa Mariska yang men-spill kalau ada pemain sinetron muda berinisial A menghamili dua wanita sekaligus. Wanita pertama adalah kekasihnya, sementara wanita kedua adalah selingkuhannya. Pria berinisial A tersebut menurut Tessa Mariska adalah pria yang kesehariannya memiliki image pria yang baik dan jauh dari kata playboy. Aku sih waktu itu taunya di 3 minggu lalu di sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Tanggal 9 di Agustus ya, berarti sekitar 3 minggu lalu ya. Tanggal 9 Agustus aku udah ngomong di TikTok aku gitu. Ya aku dengar, karena aku dengar abis itu aku juga tahu bapaknya lagi marah-marah. Nah ini juga udah mau dipolisikan ini sih, udah mau di LP-in nih si A. Si A ini mau di LP-in. Jadi si A ini yang uniknya lagi, dia itu ngambilnya itu serempak. Pacarnya dan selingkuhannya gitu. Nah itu yang bikin unik ya. Kalau misalnya cuman kita tahu selingkuhannya doang, oke lah, ini pacarnya juga dihamilin, jadi hamilnya serempak gitu loh. Nah, kenapa saya? Jadi dihamilin serempak. Nah kayaknya kalau pacarnya sih udah dibuang apa gimana. Yang ini yang selingkuhannya yang akan LP-in gitu. Jadi gue pikir wah keren juga nih. Playboy juga ya, kalau kelihatannya sih orangnya nggak playboy ya, tapi kok bisa ya sekali dua, karena hamil sekali dua. Nah kalau misalnya diistriin sekali dua, dua-duanya hamil, emang sanggup ngasih makan 2 anak sekaligus kayak kembar jatuhnya. Jadi terus aku cari si Aiji, aku lihat wajahnya kan, oh ya lumayan terkenal lah, tapi wajahnya juga nggak kelihatan orang yang gimana gitu, orang yang playboy atau orang yang pemain, enggak. Wajahnya sih wajah baik-baik, kayak wajah agak-agak mirip Koko baik-baik gitu ya. Kubuka gitu sih. Nah mungkin sudah koordinasi sama lawyer, tinggal meng-LP-in karena mungkin ini saat ini udah jalan 5 bulan nih hamilannya, udah agak gede. Bisa jadi karena image pria tersebut yang lurus-lurus saja, Denny Sumargo pun ikut memposting di story Instagram beberapa hari lalu terkait perilaku pria itu dan menghimbau segera selesaikan permasalahan dengan wanita yang dihamilinya. Sementara, Tessa mengaku lebih dulu tahu kabar tersebut dan mengungkap ciri-ciri pria berinisial A tersebut. Aku itu ini sudah, yang lihat itu udah 3,6 M loh. Di TikTok aku 3,6 M, aku tanggal 9 bulan 8 tuh udah ngomong tuh. Itu adalah pacarnya. Ya. Sebentar lagi heboh nih, pemain sinetron yang lumayan terkenal juga lah menghamili 2 wanita sekaligus. Yang satu itu adalah pacarnya, orang Kampina, yang satu lagi tuh selingkuhannya yang sekarang hamil 4 bulan. Jadi aku ngomong tanggal 9 bulan 8. Nah tapi 3,7 M rame juga gue, mungkin lu aja ngeramein si Densu itu gue duluan. Gue itu ikut jadi rebutan berita ya. Gue 3 minggu lalu tanggal 9 bulan 8 gue udah ngomong duluan langsung di TikToknya gue. Nah Densu apakah ngeliat TikTok gue? Jangan-jangan Densu ngeliat TikTok gue ya, langsung Densu ngomongin. Densu kan tahu karena dia kan podcastnya kan kenceng gitu, jadi dia ngomong langsung gerujur, padahal jangan-jangan Densu lihat punya gue. Okay. Tapi nggak apa-apa, namanya berita siapapun, apalagi berita tentang artis pasti global jatuhnya, siapapun yang ngomongin, siapapun yang itu, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau siapa pertama mau apa, kalau gue akuannya, gue penggerak pertama, karena begitu gue tahu, gue lihat wow ini harus gue omongin karena ini adalah ini supaya tidak ada lagi orang yang hamil-hamil di luar nikah.
Ini agak unik karena hamilnya sekali 2 gitu loh. Jadi ini agak unik menurut gue. Dan apalagi iming-imingnya dia pemain sinetron ya. Jangan ada lagi lah pemain sinetron yang lain untuk menghamili cewek di luar nikah. Kalau bisa nikah dulu. Jadi ini itu kenapa aku memberitahu supaya untuk jadi pembelajaran buat bapak-bapak. Ini kan bapak yang dari cewek yang hamil 5 bulan ini sebenarnya marah banget loh. Marahnya minta ampun. Gue bilang siap-siap aja deh Mr. A. Bapaknya marah banget. Gue kasih tau, gue kasih bocoran. Bapaknya mau cari elu dan dia pemain sinetron. Usianya kayaknya sekitar 30 ya. 30 kurang lebih ganteng, mirip, aku bilang mirip Koko punya toko. Penyanyi kan? Enggak, sinetronnya juga ada yang stripping. Lumayan loh sinetron naik juga. Makanya dia agak bergaya di 2 perempuan ini. Nah, pacarnya ini artis juga atau orang biasa? Pacarnya artis, yang Hamdan ini yang menuntut ini adalah orang dari orang biasa. Maksud aku semua orang biasa, cuma tidak artis. Gitu. Bukan di public figure ya? Bukan public figure, bukan selebgram. Jadi kalau aku istilahnya orang Kampina ya gitu. Kampina tuh Ya kayak gue kan juga kampungan tapi gue alhamdulillahnya artis gitu loh. Nah, yang ingin melaporkan itu selingkuhannya atau pacarnya? Yang melaporkan selingkuhannya. Yang orang Kampina ini itu yang akan melaporkan, itu bapaknya yang marah banget. Dari inisial namanya A dan ciri-ciri wajah serta profesinya sebagai pemain sinetron yang di-spill Tessa Mariska, timbul spekulasi dari netizen yang mengarah pada sosok Andres Adelio. Ya, bagaimana netizen tidak menebak Andres? Pasalnya, sosok Andres memang tidak jauh dari ciri-ciri pria tersebut. Andres sendiri hingga kini belum mengklarifikasi terkait kabar tersebut. Di halaman Instagramnya, Andres justru sedang sibuk syuting sinetron terbarunya bersama pemain sinetron Tamara Tiasmara. Sosok Andres Adelio sepertinya diketahui jarang terlihat membawa kekasihnya di hadapan publik. Pernah mengagumi penyanyi Tiara Andini dan pernah dekat dengan penyanyi cantik yang juga putri komedian Parto Patrio, Amanda Cesa. Tetap saja dirinya mengaku masih menjomblo. Kepada tim Star Plus tahun lalu, Andres mengaku masih juga berstatus jomblo. Bahkan di usianya yang menginjak 27 tahun saat itu, dianggapnya sudah melewati target usianya untuk menikah. Target mulai dari orang tua. Mama tuh nggak tahu ya, mungkin karena aku anak laki pertama, paling tua, umur juga kan 26 udah mau 27 nih gitu. Mungkin mama ngerasa kayak ini usianya udah tepat nih bang gitu. Cuman nggak tahu kenapa aku selalu jawabnya gini, fokusku sekarang tuh bukan asmara. Aku lagi pengen banyak hal yang mau aku wujudin dulu, pelan-pelan aku realisasin. Memang maksudnya pasangan itu kan harusnya jadi support system, tapi kan di satu sisi ngerinya jadi mecah fokus ya, ngerinya gitu. Karena aku orangnya kalau udah kecintaan sama orang tuh total banget. Tadinya tuh aku nargetin nikah umur 27 tadinya, tapi aku percaya bahwa ternyata nikah tuh kayaknya kayak mati ya, maksudnya nggak bisa, itu takdir, nggak bisa ditargetin. Waktu itu mama malah pernah bilang, bang umur 23 nikah ya. Tahu gak pas umur 22, 21 gitu menjelang 23-nya tuh malah bener-bener susah dapet pacar. Malah menurutku emang kayaknya itu hal yang nggak bisa ditargetin ya, biar Allah yang ngasih di waktu yang tepat aja. Memiliki paras tampan, lumayan mapan, dan banyak digilai wanita, tentu mudah buat Andres untuk mencari kekasih bahkan calon istri. Namun, Andres belum mau membina rumah tangga dengan alasan ingin membahagiakan ibunya yang sejak lama berstatus single parents. Ditambah lagi, Andres mematok kriteria wanita idamannya sebagai pasangan yang sangat selektif. Nyari duit, bahagian orang tua itu prioritas. Tapi kalau tiba-tiba dapat pasangan terus cocok gitu ya itu bonus, kriteria. Yang penting suportif, jangan toksik. Aku paling takut pacaran toksik, takut banget. Karena yang tadi aku bilang, aku kalau udah suka total nih, ntar segalanya aku kasih, kecuali iman aku. Terus toksik, ya nanti kan efeknya domino ke kehidupan, ke karir gitu-gitu. Spekulasi dan dugaan netizen jika pria yang dimaksud berinisial A itu memang adalah Andres sepertinya bisa saja terjadi. Pasalnya, menurut bocoran Tessa Mariska, salah satu wanita yang dihamili pria tersebut berprofesi sebagai selebriti. Dan jika merunut pada pernyataan Andres tahun lalu, walau mengaku jomblo, tapi saat itu Andres sedang menjalani proses PDKT dengan seorang wanita yang berasal dari kalangan selebriti. Kalau dekat ada, tapi aku maksudnya masih sebatas PDKT ya masih dekat, masih pengenalan. Mama tahu baru ketemu sama mama juga. Habis dari dunia entertainment juga ya? Entertainment lah. Iya. Kemarin sebenarnya minggu yang lalu aku ketemu loh sama ceweknya. Yang Gitu. selingkuhannya Dia lagi curhat sama pengacaranya. Tapi kan aku nggak boleh foto. Dan lagi pula nggak apa-apa aku foto dia, kan kasihan kan, namanya orang
Kalau menurut aku sih dia kena musibah sih, kena musibah di sampai dia melapor. Berarti kalau dia sampai melapor, berarti sudah ada tanda-tanda dari laki yang tidak ada itikat baik. Makanya dia melapor ke pengacara. Tapi kalau jika ada itikat baik, nggak mungkin melapor. Rencananya salah satu wanita yang dihamili akan mengungkap siapa jati diri pria berinisial A tersebut. Bahkan, menurut Tessa, wanita tersebut akan mengkasuskan pria itu ke jalur hukum karena pria tersebut dianggap tidak muncul untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Yang melaporkan selingkuhannya, yang orang Kampina ini itu yang akan melaporkan, itu bapaknya yang marah banget. Mungkin dia udah terus terang ke bapaknya, dia nggak diem-diem karena mungkin sudah waktu itu dia terus terang ke bapaknya sekitar 4 bulan. 4 bulanan dia terus terang ke bapaknya, bapaknya marah-marah segala macam, dan dia sudah menggait pengacara, ternama juga pengacara ternama dia sudah gait, jadi tinggal nanti ininya aja, preskon mereka. Mungkin gak lama lagi mereka preskon. Pacarnya? Oh, pacarnya diam-diam, kan pacarnya juga artis, nggak masalah, biasa. Mungkin ya biasa gitu ya. Justru orang yang tidak artis ini yang akan meng-LP-kan dia. Bun, ketika Buktinya lihat aja sebentar lagi pengacara terkenal, pengacara ternama juga akan preskon dengan cewek itu dan orang tuanya. Nggak sampai 2 minggu apa 3 minggu lagi lah. Gitu udah preskon. Saya bukan peramal ya, tapi karena karena kan kita di dunia ini kan kecil, di dunia sinetron ini, dunia entertain ini kan kecil sebenarnya. Kita dengar kabar berita. Kalau misalnya kabar beritanya nggak menarik, gue sih nggak ngapain juga diomongin. Kalau menarik ya udah, aku pikir share. Ini share buat followernya. Seperti halnya harapan Denny Sumargo, Tessa Mariska pun menghimbau agar pria berinisial A tersebut segera bertanggung jawab kepada kedua wanita itu. Tessa sangat menyayangkan jika pria itu tidak segera menyelesaikan permasalahannya, maka akan berimbas pada karirnya kelak. Putih frustasi biasa-biasa aja, gaul-gaul juga, kemana-mana juga, masih nyantai, berkeliaran. Emang lu kirain dia apaan, lu pas kandang? Masih posting, kalau lihat di Instagram masih asik-asik aja. Karena biasanya orang dia tidak akan merasa kalau dia tidak dicolek atau tidak disomasi atau tidak gitu. Jadi dia masih asik-asik aja gitu. Kalau dia sudah sekarang gini, kalau misalnya dia mengakui salah dan mau bertanggung jawab, mungkin nggak lanjut kan? Tapi kalau dia masih tidak ada itikat baik ya lanjut, itu berarti LP-nya. Masih ini melihat di wartawannya. Masih karena dia merasa biasa aja, tidak ada masalah gitu. Imbauannya aku ya, udahlah bertanggung jawab kamu sama perempuan yang lagi hamil ini yang mau sudah 5 bulan, kamu bertanggung jawab aja supaya tidak ada LP. Karena nggak usah disepelein gitu loh. Untuk ada juga kan perselingkuhan atau perzinahan, gue ngerti, tapi kan ada pasalnya, jangan disepelein ya sayangnya. Buat Mr. A, himbauan aku sayang, biar kamu juga karir kamu tetap, menurut aku kamu jangan sepelein. Coba datengin keluarga perempuan ini, kamu datengin, coba baik-baik supaya nggak ada ranah-ranah hukum.